warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk sharing sebenarnya ya, bukan berarti bahwa saya lebih paham, kan kita kan bisa ikuti perkembangan corona, perkembangan persoalan PSBB, perkembangan new normal di sosmed lah, di TV lah, hari-hari kita dikasih info tentang itu. Tetapi izinkan saya hari ini untuk berbagi, saya sharing sedikit tentang bagaimana sebenarnya kita sikap, terutama pekerja di penyuluh untuk langsung ketemu masyarakat, bagaimana kita menjaga diri tetap sehat, tetapi masyarakat tetap mendapatkan update ilmu dari kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Hairudin, SPPHTKL MKes. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Selewangan di Maros sebagai SN dan beberapa rumah sakit di Makassar. Terkait regulasi dan melihat kondisi sekarang yang sudah mulai dibebaskan orang untuk bekerja karena faktor pertimbangan ekonomi, mungkin sampai kita harus aktif kembali meskipun dengan beberapa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kalau diistilahkan apa sih new normal itu? New normal itu bukan berarti normal kayak seperti dulu sebelum ada corona. Normal itu adalah kembali normal kayak dulu, tetapi ini istilahnya normal. Kita tetap kembali bekerja dengan aturan, dengan protokol-protokol kesehatan yang tetap kita harus ikuti. Mungkin saya langsung masuk sedikit ke materi. Materi ini minta maaf, mungkin saya ngomongkan saja karena ini tidak sempat dibikinkan slide, dan ini harus sejalan aturan itu dengan aturan yang diatur sama pemerintah ya. Jadi saya mungkin harus berbicara sedikit panduan pencegahan dan pengendalian corona di tempat kerja, kan begitu ya, di tempat kerja, di aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Dan ketentuan ini sebenarnya sudah diatur oleh Kemenkes. Kemenkes mengeluarkan Menkes nomor 328 tahun 2020 tentang regulasi ini. Bagaimana sih sebenarnya kita menjaga diri supaya tetap sehat, tetap bekerja, ekonomi tetap berjalan dengan langkah-langkah yang kita ikuti. Sebelum ke sana, mungkin pertama itu ada beberapa hal yang penting saya sampaikan. Yang pertama itu adalah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan kita itu sebagai penyuluh kan harus berhubungan dengan masyarakat. Jadi kita harus tahu kita ini sebenarnya masuk kategori risiko yang mana. Apakah risiko rendah, apakah risiko sedang, apakah risiko tinggi. Yang risiko rendah itu seperti apa? Ya mungkin kita yang tetap harus bekerja sehari-hari tetapi tidak ada kontak dengan publik, atau tidak ada kontak dengan pelanggan, atau tidak ada kontak dengan masyarakat. Misalnya kita bekerja di sendiri gitu dengan aktivitas dan ruangan yang terbatas. Terus kalau sebagai penyuluh itu kan otomatis harus berhubungan, harus ada kontak dengan masyarakat. Itu masuk kategori pekerjaan dengan risiko sedang. Terus yang mana risiko tinggi? Risiko tinggi itu adalah yang langsung berhubungan dengan pasien yang betul-betul terkonfirmasi sebagai positif. Itu harus kita panggil, kita ini masuk risiko yang mana. Tetapi kalau coba kita pikirkan pekerjaan kita, saya rasa kita ini masuk ke pekerjaan dengan risiko yang sedang. Karena kita kan tetap harus kontak, dan mungkin menyuluh, kecuali penyuluhannya lewat Zoom, ya itu mungkin lain cerita. Kalau apa, tetapi kalau kita ketemu langsung masyarakat, itu kita masuk ke risiko pekerjaan yang risiko sedang. Faktor yang lain juga yang perlu kita pertimbangkan itu adalah kita sebagai pekerja ini ada tidak komorbid. Komorbid itu artinya gini, kita ini ada penyakit lain tidak yang kira-kira memicu menjadi lebih berat kalau misalkan kita terpapar corona dalam hal ini. Itu kita harus identifikasi, dan itu saya rasa kita paham. Oh ini saya ada gula, oh ini saya hipertensi, ini ada gangguan ginjal, ada penyakit autoimun begitu ya. Itu harus kita mengidentifikasi diri kita supaya kita tahu pembatasan-pembatasan. Mungkin kita dengar sama ini
ada orang meninggal corona karena ada penyakit lain, ada juga memang meninggal karena murni corona. Itu harus kita identifikasi dari awal. Kenapa itu penting? Karena dengan kita mengetahui itu, kita tahu mengukur sejauh mana kita harus bekerja dan berhubungan dengan masyarakat lain. Saya mulai dari tempat kerja ya, misalnya tempat kerja. Kalau kita berbicara tempat kerja itu, biasanya kita mulai dari level manajemen. Manajemen harus paham kondisi sekarang. Jadi manajemen itu harus tahu perkembangan kondisi kejadian-kejadian corona. Kenapa? Mereka harus memikirkan karyawan yang bekerja bersama mereka. Jadi harus ada regulasi, termasuk memahami kalau misalkan ada karyawan tiba-tiba kena corona, bagaimana sistem pelaporannya, bagaimana regulasi dan alur pelaporan kalau misalkan ada karyawan yang tiba-tiba kena corona. Satu hal juga yang penting yang harus kita pahami itu adalah bahwa kasus yang kita dengar orang terkonfirmasi corona itu jangan dianggap sebagai suatu stigma yang kita harus jauhi itu orang yang positif. Itu tidak betul sebenarnya, karena namanya infeksi itu biasanya kalau dia sudah isolasi mandiri, sudah ditangani dan negatif, itu sewajarnya kita harus terima dengan seperti biasa kembali, dan itu biasanya mereka sudah terbentuk bahkan antibodi sehingga tidak menularkan lagi kembali. Terus yang penting juga kita harus tahu itu adalah pembagian pekerjaan. Kenapa pembagian pekerjaan ini penting? Pekerjaan itu harus kita kelompokkan. Ini pekerjaan ini memang bisa dikerjakan harus langsung ketemu masyarakat. Ini cukup dikerjakan dari rumah. Mungkin juga follow up atau tindak lanjutnya cukup via WA atau via Zoom. Itu bisa kita harus mengidentifikasi dan seharusnya kita bisa mengelompokkan. Kenapa? Karena itu penting, mengurangi kontak. Itu salah satu teknik pencegahan, salah satu cara pencegahan untuk kita tidak terlalu lama kontak dengan masyarakat. Kenapa itu penting? Karena kita ini tidak tahu ini masyarakat dia masuk kategori sehat kah atau masuk kategori dia orang yang tanpa gejala, kita tidak pernah tahu. Jadi kenapa tetap kita harus menjaga diri? Kenapa kita tetap harus memproteksi diri? Biasanya juga di kantor-kantor, kalau kita misalkan harus ke kantor dulu, cek log dulu, itu biasanya kalau yang idealnya itu ada screeningnya, yang mungkin kita juga tidak perhatikan. Kalau ke mall, kemana, itu ada termogan yang untuk ukur suhu. Itu juga salah satu teknik pencegahan untuk men-screening, oh ini sakit, ini tidak sakit. Karena kalau idealnya, kalau dia memang lagi betul-betul sakit, ada bagusnya ada kebijakan yang diatur sama manajemen untuk mengistirahatkan dulu karyawan ini. Jangan dulu memaksakan diri untuk bekerja. Apalagi kalau misalkan dia lagi demam, ada gejala-gejala seperti batuk, ada gejala-gejala seperti sesak, itu ada bagusnya istirahat dulu sampai dia sehat. Termasuk juga yang penting juga kalau untuk di perusahaan mungkin atau di instansi itu adalah pengaturan jam kerja. Itu juga penting. Pengaturan jam kerja itu jangan kita paksakan harus lembur dari pagi sampai ketemu malam, besok lagi harus begitu. Kenapa? Itu semua berhubungan dengan persoalan imunitas kita. Kalau kita terlalu capek, kurang istirahat, itu juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Kenapa penting? Karena kalau untuk berbicara virus itu sebenarnya persoalan daya tahan tubuh yang perlu kita perhatikan. Yang penting juga jangan sampai karena pekerjaan disuruh lembur, moro-moro juga, stres juga, nah itu imun kita malah turun. Ya, kalau kita stres itu imun kita lebih gampang kita terpapar virus. Inti dari menyikapi new normal ini adalah kita harus paham namanya gerakan masyarakat hidup sehat, dan itu memang lagi dikampanyekan sebenarnya dari dulu, tetapi sejak ada corona ini menjadi lebih digalakkan lagi. Jadi istilahnya kalau orang di kesehatan itu adalah GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat, dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang biasa disingkat dengan PHBS. Mungkin sudah sering yang selalu kita paparkan. Apa itu? Misalkan contoh cuci tangan rutin, cuci tangannya itu dengan apa?
Intinya kalau corona itu sebenarnya, kalau kita mau lihat selama ini referensi itu adalah dia masuk lewat entry di mulut, di hidung dan mata. Jadi itu harus dijaga seminimal mungkin untuk menyentuh di daerah muka. Yang kedua juga yang penting kita perhatikan itu adalah etika batuk. Etika batuk itu bukan batuk tertutup ini, enggak. Karena kalau kita sudah batuk begini terus kita gosok, kan artinya tangan kita kotor. Jadi etika batuk itu adalah kita mungkin mengajar batuk dengan cara ditutup begini pakai lengan yang bagian dalam, karena kan tidak mungkin kita gosok mata pakai lengan. Jadi itu gunanya kenapa kita harus batuk dengan menutup cara seperti ini, bukan dengan begini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Olahraga yang cukup, jangan juga olahraga yang dipaksakan. Kalau terlalu banyak olahraga sampai capek, itu juga kita terlalu beresiko. Jadi olahraga secukupnya, istirahat secukupnya, kena paparan matahari juga cukupnya, ya itu. Hal yang lain juga adalah kita harus menjaga makanan yang seimbang. Berbicara sekarang kondisi sedikit-sedikit tenggorokan, nanti kena corona, jadi paling tidak apa kita coba hindarilah, kurangilah yang misalkan yang terlalu banyak gorengan, terlalu banyak es yang kira-kira memicu sampai muncul keluhan ke tenggorokan. Berikutnya itu, dan ini mungkin agak sulit ya, tetapi saya rasa kalau kondisi sekarang ada bagusnya kita ikuti. Apa? Kita usahakan membawa, kalau misalkan ke kantor, usahakanlah bawa sendok dan alat makan sendiri supaya tidak tercampur ke yang lainnya. Itu juga salah satu cara pencegahan. Terus untuk pekerja yang memang tidak perlu ke kantor, itu untuk di rumah tetap kita harus jaga kebersihan rumah. Terus sirkulasi udara di kamar juga kita harus jaga, cuci tangan di rumah dengan sabun. Etika batuk tadi, gunakan masker. Ini masker penting. Contoh misalkan saya tidak pakai masker, ketemu orang yang tidak pakai masker, itu jauh lebih berisiko kena saling menularkan. Kalau dia pakai masker, kita tidak pakai masker, itu resikonya agak berkurang. Atau kalau misalkan dia pakai masker, kita pakai masker, itu saling melindungi namanya. Jadi kenapa itu penting untuk pakai masker? Dan kita tahu bahwa corona ini menular lewat airborne, lewat droplet. Jadi droplet itu artinya kalau saya anggap saya batuk, itu sejauh mana arah lemparan batuk saya. Itu biasanya makanya ada namanya distancing, ada jaga jarak 1 meter atau 1,5 meter. Ya kalau bisa 2 meter ya itu jauh lebih bagus. Artinya kalau orang batuk itu kita tidak kena dropletnya. Itu pentingnya distancing. Termasuk kalau kita ke kantor, syukur kalau naik kendaraan pribadi, naik motor sendiri atau naik mobil sendiri, itu mungkin lebih terhindarkan. Mungkin coba saya simpulkannya beberapa tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga jangan sampai tertular atau menularkan, termasuk bagaimana cara meningkatkan imun kita. Pertama, jangan lupa pakai masker dengan seperti yang saya tadi paparkan. Yang kedua, kalau memang kita lagi sakit, ada bagusnya tinggal di rumah dulu, tinggal lapor ke kantor bahwa lagi kondisi sakit, saya takut tertular atau menularkan. Karena namanya sakit pasti imun kita pasti turun, daya tahan tubuh kita pasti turun. Yang ketiga, kalau memang memungkinkan kita siapkan sendirilah hand sanitizer. Jaga-jaga kalau misalkan tadi mau sentuh wajah tetapi tidak ada air di situ, tidak ada sabun di situ, ya kita pakai hand sanitizer. Itu salah satu cara pencegahan. Berikutnya, jaga jarak. Mungkin ini agak aneh ya, kalau dulu kan kita harus bersosialisasi, harus dekat-dekatan, harus jabat tangan. Ini kita harus jaga jarak. Terus yang penting juga adalah kalau pulang dari luar, misalkan dari kantor atau habis ketemu masyarakat terus ke rumah, begitu sampai rumah, usahakan dulu jangan kontak dengan istri, dengan anak, apalagi kalau ada anak kecil, usahakan dulu kita langsung mandi. Kita langsung mandi supaya
bekas pakaian kita dari luar, ya mungkin kena paparan droplet dari pasien yang OTG tadi atau bahkan positif yang belum periksa, itu bisa saja. Jadi itu salah satu cara pencegahan. Dan yang paling penting adalah jaga imun kita dengan menjaga kondisi badan kita, mungkin dengan tidur yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang bergizi. Terus memang bisa kita menambah imunomodulator. Itu imunomodulator artinya kira-kira yang memicu imun kita menjadi naik. Contoh misalkan vitamin C, vitamin E, selenium itu semua. Jadi itu biasanya komplit lah. Kalau misalnya kita tanya ke apotek, itu ada obat-obat yang memang kita siapkan. Intinya kalau kita sehat, jaga supaya tetap sehat. Kalau kita sakit, tolong cepat menjaga diri dengan istirahat di rumah, atau memang kalau memang perlu ke dokter. Apakah harus saya ke dokter? Lihat kondisinya. Karena kan memang aturannya kapan harus ke rumah sakit itu kalau kondisi memang yang cukup berat. Kalau masih ringan dan masih bisa dengan istirahat, itu sebenarnya cukup di rumah saja. Ya, itu kan promosinya. Dan yang harus kita gerakan ya keluar rumah kalau memang betul-betul perlu. Selama masih bisa di rumah saja. Ya, saya kira itu dulu sementara yang saya bisa sampaikan. Mungkin karena ini tidak secara langsung, saya minta maaf karena kebetulan kemarin waktu saya ditawari untuk bicara dan kebetulan di jam yang sama ada kegiatan, jadi saya mohon maaf sekali. Ini saya sampaikan lewat video singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau memang ada salah, ada informasi yang miss dan mungkin berbeda pendapat soal cara pandang kita mengenai persoalan corona ini. Dan memang kalau kondisi sekarang memang karena sosmed ya ada pro, ada kontra, ada ini. Intinya tetap jaga diri, tetap di rumah kalau perlu. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.